Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa ibu sekalian yang ibu banggakan dan yang ibu sayangi semuanya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ibu juga sehat di sini dan kita kembali ke kegiatan pembelajaran di mata kuliah perkembangan peserta didik yang akan saya ampu di semester ini. Mata kuliah ini berbicara tentang proses tumbuh dan berkembang pada peserta didik. Sangat menarik sebenarnya kalau kita ingin memahami dan menelaah tentang perkembangan pada peserta didik kita pada aspek psikologis dan juga pada aspek fisik ya. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa kali pertemuan yang direncanakan akan ada 16 kali pertemuan di mana kita akan membahas di mata kuliah ini tentang apa itu hakikat dari proses tumbuh dan berkembang, kemudian perbedaan dari tumbuh dan berkembang, kemudian juga kita akan membahas tentang karakteristik dari generasi remaja di saat ini yang mungkin sudah terjadi perubahan yang cukup besar dibandingkan dengan generasi di masa lampau. Seperti generasi alfa, generasi Z, generasi beta, generasi milenial yang mungkin setiap generasi memiliki perbedaannya dan juga memiliki potensi dan kelebihan serta kelemahannya. Ya, baik, kemudian kita juga akan membahas tentang perkembangan pada aspek fisik, kemudian juga emosi, kemudian juga membahas tentang perkembangan pada aspek bahasa, pada perkembangan nilai agama dan moral, kemudian juga perkembangan pada aspek sosial, perkembangan pada aspek kreativitas, kemudian juga pada aspek perkembangan kepribadian. Semua aspek perkembangan yang terjadi pada diri individu akan kita bahas secara tuntas. Karena apa? Karena ini merupakan bekal pengetahuan buat kalian nanti untuk kalian memahami peserta didik kalian. Tentunya kalian di sini kan nanti lulusannya menjadi seorang calon guru ya, menjadi guru, mendidik dan sebagai ini ya, mendidik dan juga sebagai individu yang diteladani oleh peserta didiknya. Sehingga kita juga harus memahami peserta didik kita secara keseluruhan tentang aspek-aspek yang terjadi pada proses tumbuh kembang mereka agar pengetahuan dan juga materi yang kita sampaikan tepat sesuai dengan karakteristik yang mereka miliki. Oke, itu tentang secara keseluruhan, secara garis besar materi yang akan kita bahas di mata kuliah ini selama beberapa kali pertemuan yang kita akan membahas dari sudut pandang secara teori dan juga sudut pandang secara fenomena yang terjadi, kondisi nyata yang apakah kondisi nyatanya memang sudah sesuai dengan teori yang kita bahas dan kendala-kendala maupun juga hambatan yang terjadi pada setiap pertumbuhan dan perkembangan. Sebenarnya hal ini sangat menarik ya karena kalian tinggal flashback aja lagi ke masa lalu kalian, ke masa remaja kalian, atau ke masa kecil kalian dan ke masa kanak-kanak akhir, ke remaja awal kalian dulu. Apa yang terjadi pada proses tumbuh kalian yang kalian hadapi ya. Oke, baik para mahasiswa kalian semangat ya karena kita akan mendapatkan pengetahuan yang menambah wawasan dan pengetahuan kita lagi untuk mendapatkan materi ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan topik membahas tentang hakikat dan juga perbedaan dari proses tumbuh dan berkembang. Mungkin juga akan saya sisipkan untuk kita memahami tentang apa itu generasi alfa, generasi milenial, generasi Z, generasi beta. Bahkan mungkin juga bisa kita kelas balik yuk. Generasi Y, generasi X yang ada pada generasi orang tua kalian di generasi Y dan di generasi X ya. Oke semuanya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita lanjut lagi di minggu depan. Mudah-mudahan semua siap dan sehat selalu, dijaga kesehatannya ya di masa pandemi ini karena kita perlu selalu menjaga keseimbangan dan nutrisi tubuh kita agar kita selalu kuat dan selalu sehat dalam kondisi apapun. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.